Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Trio Santoso. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang kartografi. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari kartografi itu sendiri. Menurut International Cartography Association tahun 73 menyatakan bahwa kartografi merupakan seni ilmu pengetahuan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai sebuah dokumen-dokumen ilmiah dan merupakan hasil karya seni. Kemudian International Cartography Association juga menetapkan bahwa kartografi ini mempunyai lingkup operasional, di mana dari lingkupnya itu secara berurutan, yaitu dari kegiatan pengumpulan data, kemudian klasifikasi analisis data, kemudian dimasukkan atau disampaikan ke proses reproduksi peta, kemudian dilakukan evaluasi dan penafsiran dari peta tersebut. Kemudian apa sih tujuan dari kartografi ini? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data, memproses data, dan kemudian menggambarkan data tersebut ke dalam suatu bentuk dengan nama peta. Jadi peta ini berisi informasi-informasi suatu wilayah di permukaan bumi disertai dengan posisinya. Kemudian fungsi dari kartografi tersebut yang seperti sudah disampaikan di definisinya, yaitu menyajikan peta informatif dari hasil proses dan analisis data. Kemudian kartografi ini juga memiliki kaitan dengan sistem informasi geografis, di mana proses-proses analisa tersebut dilakukan menggunakan sistem informasi geografis, sehingga dapat dimunculkanlah data-data yang akan nantinya ditampilkan dalam suatu peta, sehingga informasi yang ada dalam peta tersebut menjadi kaya dan berkualitas sampai kepada tangan pengguna atau user. Kemudian fungsi peta setidaknya ada 4 fungsi, yaitu yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi dari suatu entitas yang akan dibahas, kemudian memperlihatkan ukuran suatu wilayah atau suatu target atau suatu benda. Kemudian yang ketiga memperlihatkan bentuk sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta, terutama dalam peta 3 dimensi atau pemodelan ketinggian, sehingga dapat dilihatlah bentuknya seperti apa. Kemudian fungsi peta itu selain 3 tadi adalah yang keempat, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah atau ruang dan menyajikannya di atas peta. Jadi mungkin saja dalam suatu peta kita hanya ingin menampilkan satu tema atau 2 tema, seperti misalnya satu kabupaten, tapi di sana terdapat beberapa kabupaten, atau misalnya peta tematik tentang wilayah hutan atau wilayah perkebunan. Jadi yang diseleksi adalah atau yang ditampilkan dalam peta tersebut hanya terbatas pada tema hutan maupun perkebunan tadi. Kemudian kita juga perlu mengetahui macam-macam peta. Jadi peta ini tidak hanya 1-2 jenis, tapi ada beberapa jenis, di mana secara garis besar itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu peta informasi geospasial dasar, di mana ada jaringan kontrol horizontal, jaringan kontrol geodesi vertikal, kemudian peta rupa bumi. Kemudian yang kedua adalah peta tematik, jadi menggambarkan satu atau lebih tema pada suatu kawasan geografi tertentu. Kemudian peta posisi atau kontrol tadi itu biasanya sangat berguna bagi penyusunan peta rencana tata ruang wilayah maupun rencana detail tata ruang daerah dan lain-lain sebagainya. Seperti peta untuk membuat konstruksi membutuhkan juga peta titik-titik kontrol. Kemudian jaringan kontrol geodesi ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, berupa jaring kontrol horizontal nasional, kemudian jaring kontrol
vertikal nasional, dan juga jaring kontrol gaya berat nasional. Selanjutnya, dalam menyajikan peta itu juga terdapat standar-standar tertentu, standar teknis yang perlu dipenuhi dalam mereproduksi atau memproduksi peta, dan semuanya itu diatur dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI, di mana dapat kita lihat juga pada situsnya BSN, Badan Standarisasi Nasional, maupun dari situs BIG atau Badan Informasi Geospasial Indonesia. Silakan klik di linknya untuk melihat standar-standar apa saja yang sudah terdapat pada mengenai peta ini. Jadi terdapat setidaknya yang saya temukan ada sekitar 23 SNI, namun bisa saja itu semakin berkembang seiring waktu. Ketentuan dalam penyusunan peta pada slide ke-9 kita dapat melihat, saya ambil contoh adalah SNI tentang penyusunan peta geologi, di mana pada lampiran SNI tersebut juga terdapat ketentuan umum dari standar-standar bagaimana kita menyusun suatu peta geologi. Terdapat maksud dan tujuannya di situ, kemudian ruang lingkup dalam penyusunan peta geologi tersebut, kemudian terdapat definisi dan beberapa pengertian. Selanjutnya ada persyaratan teknis, misalnya simbologi atau simbol-simbol, kemudian singkatan, tata warna maupun coraknya. Jadi sudah ditetapkan. Jadi kewajiban kita sebagai seorang yang menyusun peta itu harus mengikuti simbol-simbol, tata warna dan corak-corak yang sudah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Indonesia tentang peta tersebut. Kemudian juga ada istilah-istilah, kemudian penyajian, teknik-teknik penyajian petanya, kemudian bagaimana menerbitkannya, bahan baku, kemudian sampai ke ukuran dari kertasnya. Kemudian juga ukuran lembar petanya bersistem dan spesifikasi lain yang harus diikuti berdasarkan SNI tersebut. Kemudian juga ada unsur tambahan utama, yaitu penyusunan peta, pengumpulan dan penyiapan data, ada tentang evaluasi atau penelaahan, kemudian ada mutunya dan juga tentang pengemasannya. Pada slide ke-10 kita bisa melihat tentang contoh layout peta, tentang peta rupa. Ini saya ambil contoh dari peta rupa bumi skala 1:25.000 berdasarkan SNI nomor 6502.2 tahun 2010, di mana terdapat layout berbentuk landscape, di tengah-tengahnya berwarna biru, itu merupakan tempat untuk menempatkan peta utama. Kemudian di sebelah kanannya juga terdapat lokasi atau kotak atau kolom untuk menempatkan judul peta tersebut. Jadi ada sekitar 16 item yang harus diisi pada template ini, template peta rupa bumi skala 1:25.000. Kemudian juga dapat dilihat untuk terdapat juga layout untuk skala 1:10.000, 1:50.000 dan 1:250.000. Selain itu juga terdapat peta, misalnya untuk peta lingkungan Bandar Udara Indonesia, itu sudah ditetapkan standarnya pada standar SNI 19-6725-2002. Jadi untuk beberapa lokasi-lokasi penting atau objek vital itu sudah ditetapkan standar petanya. Kemudian selain bandara juga ada lingkungan pantai, peta dasar lingkungan pantai skala 1:50.000, kemudian peta dasar lingkungan pantai skala 1:250.000. Selain itu juga terdapat standar untuk peta sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya mineral, kemudian jaring kontrol vertikal dengan metode sifat datar, ada juga jaring kontrol horizontal, kemudian juga ada jaring kontrol gaya berat, ada metadata spasial, ada tentang pertukaran lintang dan sebagainya, sampai dengan standar peta untuk klasifikasi penutupan lahan pada SNI nomor 7645/2010. Kemudian ada tentang survei hidrografi pada SNI 7646
sedangkan SNI 7657 itu tentang singkatan nama kota. Selanjutnya pada SNI 6502 terdapat spesifikasi penyajian peta rupa bumi dengan berbagai skala. Jadi 6502.2 itu standar untuk skala 1:25.000. Pada SNI 6502.3 untuk 50.000, dan yang SNI 6502.4 itu untuk peta RBI skala 1:250.000. Jadi yang perlu diperhatikan untuk mahasiswa apabila ingin membuat peta, contohnya peta penelitian pada skripsi atau tugas-tugas, yang perlu diperhatikan adalah minimal terdapat standar-standar yang telah ditentukan pada SNI untuk menjamin bahwa kualitas peta kalian sudah terstandar. Contohnya itu ada yang paling penting adalah judul peta, kemudian petunjuk letak peta, kemudian ada diagram lokasi, kemudian ada keterangan ya pada kolom sebelah kanan di bawah, seperti dapat dilihat pada slide ke-10. Itu terdapat keterangan tentang sistem proyeksi, sistem grip, datum horizontal, datum vertikal, satuan tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kolom kelima simbol-simbol, kemudian yang penting juga adalah keterangan isi legenda. Nah, isi legendanya ini harus mengikuti petunjuk berdasarkan lampiran dari SNI yang dirujuk. Misalnya untuk peta rupa bumi, kalian merujuk SNI 6502 titik berapa sesuai dengan skalanya. Untuk peta geologi sesuai dengan SNI-nya. Terdapat simbol-simbol yang perlu kalian perhatikan. Kemudian juga terdapat keterangan, misalnya lokasi yang dipetakan tuh masuk ke dalam provinsi mana, atau misalnya masuk negara mana, dan karena meliputi wilayah tertentu, oleh karena itu kalian harus menunjukkan di manakah ibu kota dari provinsi atau misalnya kabupaten, kecamatan, kota, atau negara tersebut. Kemudian berisi tentang keterangan riwayat. Selanjutnya ada petunjuk pembacaan koordinat UTM. Juga yang penting adalah skala peta. Apabila kita sering meletakkan skala peta itu sebelah kanan di bawah judul, tapi berdasarkan SNI untuk peta rupa bumi itu sebenarnya berada di bawah dari layout peta, di bawah sebelah tengah. Kemudian juga ada tentang keterangan singkatan dan kesamaan arti. Misalnya di sebelah kiri bawah itu terdapat kolom untuk keterangan singkatan. Misalnya kita menggunakan singkatan-singkatan, maka diterangkan pada kolom tersebut. Kemudian juga ada keterangan mengenai tentang titik arah utara sebenarnya berdasarkan utara magnetik dan lain-lain. Kemudian juga terdapat kolom yang harus diisi berupa keterangan selat utara sebenarnya, selat gambarnya ya, gambar mengenai utara sebenarnya sebelah mana, dengan mungkin dengan garis putus dan lain sebagainya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa peta yang kita buat itu minimal sudah mengikuti standar-standar yang diinginkan oleh berdasarkan SNI tersebut. Jadi tidak boleh kita sembarangan untuk membuat peta-peta. Tetapi dari standar minimal ini kita bisa menambahkan informasi-informasi lain sehingga peta yang kita hasilkan itu lebih informatif. Misalnya teknik sumber dari citranya yang digunakan, kemudian teknik-teknik analisis yang digunakan apa saja misalnya, kemudian berdasarkan referensi dari mana. Misalnya kita ingin melakukan membuat peta tematik tentang analisis vegetasi pada suatu lahan, yang digunakan misalnya rumusnya adalah NDVI atau Net Difference Vegetation Index atau yang lain, disebutkan berdasarkan hasil perumusan atau penelitian dari siapa dan itu disebutkan pada keterangan pada peta tersebut.
Selanjutnya juga keterangan riwayat ini dapat diisi dengan yang membuat misalnya atau institusi asal yang membuat pada tahun berapa, sehingga nanti user yang menggunakan itu dapat melihat keterangan-keterangan tersebut sebagai informasi tambahan yang sangat berguna ketika mereka melakukan penelaahan, melakukan survei di lapangan atau melakukan kajian-kajian selanjutnya. Menurut saya cukup sekian materi dari kartografi kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.